Ayat 127. Allah Maha mengetahui hati yang tersakiti. Ayat ini turun tentang perlindungan terhadap anak yatim dan perempuan yang dizalimi. Ma'rifatullahnya. Allah memperkenalkan diri sebagai penegak keadilan bagi mereka yang lemah dan penjaga bagi yang tidak memiliki penjaga. Ma'rifat, mengenal Allah melalui kelembutannya terhadap yang tak berdaya. Ayat 128. Allah mengajarkan hikmah dalam konflik rumah tangga. Allah memberi petunjuk bahwa perdamaian dalam rumah tangga lebih baik, meski dengan kompromi, selama tidak menyalahi batas. Ma'rifatullahnya. Allah mengajarkan bahwa Dia mencintai keharmonisan dan kerendahan hati, serta membenci kesombongan yang merusak hubungan. Ma'rifat, menahan ego demi menciptakan kedamaian, adalah bentuk ibadah kepada Allah. Ayat 129. Allah memahami keterbatasan manusia. Allah menyatakan bahwa manusia tidak akan mampu sepenuhnya adil dalam rasa cinta. Namun Dia memerintahkan agar tidak condong secara zalim. Ma'rifatullahnya. Allah adalah Tuhan yang memahami batas kemampuan manusia, sekaligus yang memberi rambu agar tidak melampaui batas. Hakikat ma'rifat, menyadari kelemahan diri, namun tetap berusaha dalam keadilan. Ayat 130. Allah memberi jalan keluar dalam ketidakmampuan. Jika suami istri berpisah, Allah menjanjikan bahwa Dia akan mencukupkan keduanya dari karunia-Nya. Ma'rifatullahnya. Allah menunjukkan diri sebagai Al-Ghani, Maha mencukupi, dan Al-We, si Maha luas, yang memberi rezeki batin maupun lahir bagi siapapun yang terluka. Ma'rifat, mengetahui bahwa setiap kehilangan disertai karunia Allah yang menggantikan. Ringkasan hakikat ma'rifatullah 122-130. 1. Allah pemilik janji yang pasti benar 122. 2. Allah menilai amal, bukan klaim atau status 123. 3. Allah adil kepada laki-laki dan perempuan 124. 4. Allah mencintai kepasrahan total 125. 5. Allah pemilik seluruh alam 126. 6. Allah membela yang lemah dan yatim 127. 7. Allah mencintai perdamaian dan hati yang lembut 128. 8. Allah memahami keterbatasan manusia 129. 9. Allah memberi karunia setelah perpisahan dan kesedihan 130. Berikut makna hakikat ma'rifatullah QAS An-Nisa ayat 131-140. Diramu dalam tafsir reflektif sufistik agar jalur tauhid, adab, dan penyucian jiwa terasa sebagai perjalanan mengenal Allah. Makna hakikat ma'rifat QAS An-Nisa ayat 131-140. Ayat 131. Allah pemilik segalanya dan pusat ketakwaan. Allah menegaskan bahwa seluruh langit dan bumi miliknya, serta wasiat utama kepada semua umat adalah bertakwa. Ma'rifatullahnya. Allah adalah Al-Maklik, Al-Mutlak, pemilik mutlak segala sesuatu. Manusia tidak memiliki apapun kecuali amanah. Hakikat ma'rifat, lahirnya rasa takut yang cinta takwa, karena sadar seluruh hidup berada dalam genggaman Allah. Ayat 133. Allah Maha Berkuasa menggantikan manusia. Jika Allah menghendaki, Dia dapat memusnahkan manusia dan menggantinya dengan makhluk lain. Ma'rifatullahnya. Allah adalah Al-Ki. Keberadaan manusia sepenuhnya bergantung pada iradahnya. Hakikat ma'rifat, merendahkan kesombongan dan menyadari betapa rapuhnya tenaga manusia. Ayat 134. Allah pemilik dunia dan akhirat. Allah mengingatkan, siapa mengejar pahala dunia, pahala akhirat ada di sisinya juga. Ma'rifatullahnya. Allah adalah zat yang menggenggam dua alam, sekaligus yang fana dan yang kekal. Ma'rifat tidak terjebak pada yang sementara hingga lupa pada yang abadi. Ayat 135. Allah penegak keadilan mutlak. Allah memerintahkan agar bersaksi secara adil walau melawan diri sendiri, keluarga, atau orang kaya miskin. Ma'rifatullahnya. Allah adalah Al-Adl,
Kejujuran adalah ibadah tauhid karena membela kebenaran, berarti membela kehendak Allah. Hakikat marifat, berani jujur meski pahit, sebab Allah lebih layak ditaati daripada manusia. Ayat 136, Allah pusat iman sejati. Ayat menegaskan iman kepada Allah, Rasul, kitab, malaikat, dan hari akhir. Menolak salah satunya berarti sesat jauh. Marifatullahnya, Allah memperkenalkan diri sebagai sumber semua kebenaran yang menyatukan iman, ilmu, dan amal. Marifat, iman bukan sekadar ucapan, tetapi penyatuan hati dengan kebenaran Allah. Ayat 137, Allah menyadari hati yang tidak stabil. Orang yang beriman lalu kafir, lalu beriman lagi namun semakin kafir, Allah tidak memberi ampunan bagi mereka. Ma'rifatullahnya, Allah adalah Maha mengetahui gejolak hati. Iman yang goyah menunjukkan hati yang belum berakar marifat. Hakikat marifat, keteguhan iman, lahir dari hati yang sudah mengenal Allah, bukan sekadar mengikuti suasana. Ayat 138-139, Allah mencela ketergantungan pada selainnya. Allah mengecam orang munafik yang menjadikan orang kafir sebagai sandaran kehormatan. Ma'rifatullahnya, kemuliaan sejati hanya dari Allah. Mencari kemuliaan pada makhluk adalah kesalahan tauhid. Ma'rifat, harga diri seorang hamba diukur dari kedekatannya kepada Allah, bukan oleh pujian manusia. Ayat 140, Allah mengecam canda atas agama. Allah melarang duduk bersama orang yang memperolok ayat-ayat Allah. Jika tetap bersama mereka, maka akan serupa dalam dosa. Ma'rifatullahnya, Allah adalah zat yang harus dimuliakan. Menghormati wahyu adalah wujud agungnya ma'rifat. Hakikat ma'rifat, menjaga adab di hadapan kalam Allah. Diam lebih mulia daripada tertawa dalam meremehkan ayatnya. Inti hakikat ma'rifatullah, ayat 131-140. 1. Allah pemilik mutlak alam. Hidup dalam takwa. 131. 2. Allah tidak membutuhkan kita. Ibadah untuk kita sendiri. 132. Sri. Allah Maha Kuasa mengganti makhluk. Tundukan kesombongan. 133. 4. Allah pemilik dunia dan akhirat. Pilih yang kekal. 134. 5. Allah Maha Adil. Jujur, hina atau mulia tetap wajib. 135. 6. Allah sumber iman sejati. Iman utuh, lahir dan batin. 136. 7. Allah mengetahui hati. Iman harus stabil. 137. 8. Kemuliaan hanya dari Allah. Jangan bersandar pada makhluk. 138-139. 9. Allah wajib dimuliakan. Jaga adab pada wahyu. 140. Ringkasan ruhani. Marifat ke-12 juz ini membimbing hati agar hidup dalam ketakwaan, ketundukan, kejujuran, keteguhan iman, dan adab. Siapa mengenal Allah sebagai pemilik segala dan pemberi kemuliaan, maka ia tidak tergoda dunia, tidak goyah iman, dan tidak menukar kehormatan tauhid dengan pujian makhluk. Makna hakikat ma'rifatullah QSNSA, ayat 141-176. Bagian akhir surah An-Nisa adalah puncak ajaran ma'rif, mengarahkan hati agar murni dalam tauhid, bersih dalam iman, dan teguh menapaki jalan Rasulullah. Ayat 141, Allah penguasa takdir dan kemenangan. Allah menyingkap sikap kaum munafik. Jika kaum muslim menang, mereka mengaku ikut berjasa. Jika kalah, mereka menyatakan berlepas diri. Ma'rifatullahnya, Allah menampakkan diri sebagai Al-Mudabbir, pengatur segala peristiwa. Kemenangan dan kekalahan hanyalah panggung untuk menampakkan kejujuran iman. Hakikat marifat menyandarkan semua hasil kepada Allah, bukan kepada keberuntungan atau manusia. Ayat 142-143,
Allah mengetahui kepalsuan hati. Munafik sholat hanya karena ingin dipuji, dan hatinya ragu-ragu di antara iman dan kufur. Ma'rifatullahnya. Allah adalah Al-Bashir dan Al-Alam yang melihat niat sebelum amal. Hakikat ma'rifat, ikhlas lebih bernilai daripada banyaknya gerakan ibadah. Ayat 144. Allah pelindung orang beriman. Allah melarang bersekutu dengan kekafiran yang menjauhkan dari iman. Ma'rifatullahnya. Allah adalah Al-Waq, pelindung sejati, bukan manusia atau sistem dunia. Hakikat, siapa bergantung kepada Allah tidak akan kehilangan kemuliaan. Ayat 145-146. Allah menerima taubat yang jujur. Munafik di neraka paling bawah, kecuali yang bertaubat, memperbaiki diri, dan mengikhlaskan agama kepada Allah. Ma'rifatullahnya. Allah adalah At-Taubah dan Ar-Rahim. Pintu kembali selalu terbuka selama nyawa bernaung di raga. Ma'rifat. Setinggi apapun dosa, ampunan Allah lebih tinggi. Ayat 147. Allah tidak butuh menyiksa. Allah tak ingin menyiksa hamba-Nya jika mereka bersyukur dan beriman.